Karena ketika seorang mukmin paham agama mereka, mengerti tentang sifat agama mereka, maka sesungguhnya semut, binatang, sampai binatang di lautan pun akan merasakan manfaatnya. Kalau setiap manusia itu paham bagaimana agama ini, bagaimana menjalani proses keimanan, bagaimana memahami tabiat dan karakter agamanya yang memberi manfaat dan tidak egosentris, maka pada dasarnya itulah yang menjadikan kita yakin agama ini merupakan agama yang paling kuat menyuruh setiap orang yang memeluknya untuk terus memberi manfaat, karena agama ini tidak bisa disandingkan mereka yang memiliki egosentris pada setiap kehidupan mereka. Ini yang pertama yang kita harus paham. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya segala sesuatu dimulai dari sebuah narasi yang baik. Maka ketika kita memahami tentang agama ini pasti memberi manfaat, ya kita harus paham. Berarti semenjak kita mengerti pada poin yang penting ini, maka kita tidak memberikan kepada apapun yang di sekitar kita kecuali adalah keselamatan. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga Allah memberikan kita kebaikan, Allah memberikan kepada kita hati yang tidak pernah merasa cukup dengan setiap nasihat yang kita peroleh dari Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya kehidupan ini kegelapan, kecuali mereka yang mendapatkan nasihat. Karena nasihat itu pada dasarnya adalah pelita pada kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah fahamkan mereka tentang kehidupan agama mereka. Karena memang nasihat kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya merupakan pelita pada kegelapan hidup yang kita jalan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap semoga Allah memberikan keberkahan pada kehidupan kita dan senantiasa kita mendapatkan ilmu. Karena sejatinya ilmu adalah tempat kita mengistirahatkan hati kita. Hotel bintang 5 mengistirahatkan hati adalah ketaman ilmu. Supaya kita ketika habis mengistirahatkan hati kita, kita mendapatkan booster, mendapatkan motivasi untuk menyelesaikan kewajiban dan amanah yang Allah bebankan kepada kita pada sisa kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan ilmu. Karena ilmu akan menyembuhkan dari berbagai macam kegetiran. Perkara apapun yang kita jumpai selama kita mendapatkan ilmu, maka kita tahu menyelesaikan setiap masalah itu. Karena ilmu merupakan kunci jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan, sekaligus memberikan kepada kita setiap petunjuk ilmu dan memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita peroleh pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kesyukuran itu merupakan sebuah kendaraan bagi hati kita untuk meluaskan keberkahan pada kehidupan kita ketika kita bersyukur kepadanya. Orang yang bersyukur kepada Allah sejatinya dia tidak akan sombong, karena apapun yang dia peroleh bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, tapi apapun yang dia peroleh, apapun yang dia dapatkan sejatinya turun dari Allah. Orang yang dia bersyukur juga sembuh dari penyakit hasad, karena yang salah bukan apa yang telah dicapai oleh orang lain, tetapi apa yang dia syukuri pada apa yang Allah berikan kepadanya, itu akan menjadikan dia betul-betul tidak memiliki sebuah keinginan untuk hasad, karena dia memaknai pemberian Allah merupakan pemberian yang terbaik. Dan kita tentunya paham bahwasanya di antara perkara yang sering kita lupakan pada kehidupan kita adalah bersyukur. Karena terkadang kemudahan yang kita peroleh, fasilitas dunia yang kita dapatkan, terkadang justru meninabubukan kita dari sebuah bagian kesyukuran yang harusnya kita berikan sebanding dengan kemudahan fasilitas yang kita peroleh dalam tidak membahayakan apapun yang telah kita peroleh, apapun yang telah kita capai, selama kesyukuran kita lebih besar daripada semua kenikmatan. Yang membahayakan itu adalah ketika fasilitas kehidupan, materi yang kita peroleh jauh lebih tinggi daripada kesyukuran yang kita berikan. Maka kenikmatan itu ibarat gula yang bisa merusak komponen penting dalam tubuh. Karena sesungguhnya itulah yang menjadikan kita bersyukur di dalam setiap apapun yang kita peroleh. Hari ini kita hidup pada zaman materialisme. Semuanya diukur dengan uang, semuanya dengan jabatan, semuanya diukur dengan finansial. Dan kita tidak bisa menghadapi getirnya zaman materialisme dan kapitalisme ini kecuali ketika kita memegang tongkat kesyukuran kita pada kehidupan kita untuk menuntun hati kita kepada perkara yang menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan kita. Orang gagal bahagia itu bukan karena takaran yang Allah berikan kepadanya salah,
atau karena takaran yang Allah berikan itu kurang, karena takaran Allah tidak pernah salah, takaran Allah tidak pernah kurang dari apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka sesungguhnya ketika ada manusia yang mereka gagal menjadi hamba yang lapang hatinya, manusia yang bahagia, itu disebabkan karena kurangnya dia bersyukur terhadap semua yang sudah Allah berikan kepada hidupnya. Kita memang tidak bisa memiliki apa yang kita mau, kita memang tidak bisa memiliki apa yang kita inginkan dari semua hal yang mungkin hari ini belum kita dapatkan. Tetapi sejatinya kita bisa mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, karena pada perkara itulah maka merubah yang sempit menjadi lapang, merubah yang musibah menjadi anugerah, merubah yang getir menjadi manis, atau semua kesyukuran yang terus kita berikan pada perjalanan kita menghambakan diri kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan seluruh kehidupan kita. Semoga semakin mendekati ajal yang Allah tetapkan kepada kita, semoga kita bersyukur. Apapun itu, selama dilapangkan, bersyukurlah. Selama kita disempitkan, bersabarlah. Tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Selama keduanya menghantarkan kita kepada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur. Kita tentunya memahami betul kalau kita pernah membaca sebuah penjelasan dari Alul Hikmah. Ada penjelasan dari Alul Hikmah yang begitu bagus untuk kita renungkan. Alul Hikmah itu berkata, harta yang paling rendah, atau nikmat yang paling rendah itu harta. Jadi kalau kita diberikan sebuah kenikmatan yang bernama harta, maka sesungguhnya itu kenikmatan yang paling rendah. Kenikmatan ini sejatinya Allah berikan secara sama antara orang kafir dengan orang yang beriman. Mereka ada yang dikayakan, orang yang kafir juga banyak yang dikayakan. Karena kenikmatan yang paling rendah itu adalah harta. Makanya ketika Allah nyuruh kita berkorban, maka Allah menyuruh berkorban dengan sesuatu yang sifatnya rendah, yaitu adalah harta kita dan dunia kita. Karena kenikmatan yang paling rendah itu adalah harta. Kenikmatan yang paling besar itu adalah kesehatan. Yang para ulama lalu mengatakan kenikmatan yang besar itu yang kedua itu adalah kesehatan. Karena kalau kita sehat, semua itu menjadi nikmat. Makanya kalau kita sudah sakit, harta yang kita miliki, finansial yang kita dapatkan terkadang menjadi tidak berharga. Kalau seseorang sudah menderita penyakit dengan berbagai macam perkara yang menggerogoti dirinya, bahkan tidak sedikit kita menjumpai ada orang menjual rumahnya, menjual mobilnya yang telah dia capai, telah dia dapatkan dengan susah payah, ketika dia menebus setiap pengobatan dan obat yang dia jadikan menjadi penyembuhan untuk dirinya. Makanya betul bahwasanya kesehatan adalah nikmat yang besar. Kenikmatan yang awet itu adalah ketika kita mendapatkan anak yang solih. Kenikmatan yang awet. Karena mendapatkan anak yang solih itu terus bermanfaat bagi kita. Kemanapun kita pergi, kalau kita mendapati anak yang solih itu membahagiakan kita. Dia awet dia. Maka kita menjadi lapang, semua kesulitan yang kita dapati, kalau kita mendapati anak kita sesuai dengan keinginan kita untuk menjadi anak yang taat, maka kita menjadi lapang. Getirnya kehidupan menjadi jauh tidak terasa kalau kita melihat anak-anak kita bertumbuh kembang di dalam kondisi yang baik. Birrul walidain, berbuat kebaikan kepada kita yang terbaik, memprioritaskan orang tuanya, selalu memberikan yang terbaik kepada orang tuanya, dan selalu pula di dalam hidupnya melakukan ketaatan. Maka itu merupakan nikmat yang awet. Makanya sampai kita mati, kalau kita mendapati anak kita sholih, mendapati anak kita taat kepada Allah, maka awet dia memberikan kebaikan bagi orang tua. Kita mati di dalam kubur, anak kita sholih, maka anak kita mendoakan kita. Dan doa anak yang sholih itu nyampe kepada orang tua. Berulang-ulang sering saya menyampaikan, tidak setiap anak ketika berdoa itu sampai kepada orang tuanya. Sampai anak itu betul-betul sholih pada kehidupan mereka. Sampai anak itu betul-betul sholih. Kalau anak itu sudah sholih, baru doanya nyampe kepada orang tuanya. Baru doanya bisa memberikan kebaikan kepada orang tuanya di alam barzah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya, kecuali 3 perkara. Salah satunya, waladun sholihun yad'ulahu. Salah satunya adalah anak yang sholih yang mendoakan orang tua. Nabi di situ menyebutkan anak yang sholih. Nabi tidak menyebutkan anak, tapi menyebutkan anak yang sholih. Karena sejatinya tidak setiap doa dari anak itu diterima sama Allah untuk orang tua. Sampai betul-betul anak itu terdidik, tercelup dengan kesolihan yang diberikan oleh orang tuanya.
Ketika anak itu solih, maka menjadi kenikmatan yang awet bagi orang tua. Kemudian, kenikmatan yang paling teragung itu adalah ridhonya Allah. Kenikmatan yang paling teragung adalah ridhonya Allah. Karena orang kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka tidak membahayakan pandangan orang kepadanya, tidak membahayakan berapapun yang dia peroleh dan berapapun yang dia genggam, tidak membahayakan irisan takdir apapun yang Allah berikan kepadanya selama dia dalam kondisi ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Karena itu merupakan kenikmatan yang sangat teragung pada kehidupan manusia. Ketika manusia, makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh, berjalan pada rendah riuhnya kehidupan, lalu dia mendapatkan keridhaan dari Allah, maka itu merupakan sebuah perkara yang teragung dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, wa ridwanum minallahi akbar, keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenikmatan yang paling rendah itu harta, kenikmatan yang besar itu adalah kesehatan, kenikmatan yang awet itu adalah anak yang solih kepada Allah, dan kenikmatan yang paling agung itu adalah keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada di antara kita kok dapatnya harta, itu nikmat yang rendah. Kalau kita sehat, kita mendapatkan kenikmatan besar, yang sejatinya kesehatan lebih bernilai daripada uang yang kita dapatkan. Kalau kita mendapati anak kita solih, berarti kita mendapatkan kenikmatan awet. Karena sampai kita mati di liang kubur, kita akan tetap mendapatkan manfaat dari anak kita. Tapi kalau kita mendapatkan ridhonya Allah, maka sesungguhnya itu merupakan kenikmatan yang paling besar dan paling agung dalam kehidupan kita menjadi manusia. Inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya kita pada kehidupan kita ingin untuk meraih ridhonya Allah. Tentunya ridhonya Allah itu bukan merupakan proses tetapi hasil. Jadi orang-orang yang mereka mendekat kepada Allah, merekalah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena keridhaan dari Allah itu tidak bisa didapatkan secara spontanitas, tidak didapatkan dengan kita membalikkan tangan. Tidak bisa didapatkan secara laduni tiba-tiba kita diridhoi oleh Allah. Tentunya itu di luar akal penerimaan hati dan akal yang bersih dan hati yang benar. Tidak mungkin seseorang itu mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah dengan tidak melakukan apapun, dengan tidak mengerjakan apapun. Itu tidak mungkin orang akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi sesungguhnya keridhaan dari Allah dan kecintaan dari Allah itu merupakan kristalisasi dari usaha yang terus dilakukan manusia sampai mereka mendapatkan kecintaan dari Allah. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya keridhaan dari Allah itu adalah bagian dari hasil dan bukan proses? Yaitu ketika kita merenungkan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi. Ketika Allah itu berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tidaklah aku mendapati hambaku mendekat kepadaku dengan perkara yang wajib, lalu dia menambahkan dengan perkara yang sunnah, kecuali aku akhirnya ridho, jatuh cinta kepadanya. Di situ Allah menyampaikan sendiri, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku, berarti ada usaha. Di situ disebutkan abdi, hambaku, hambanya Allah, yataqarrabu ilayya, mendekat kepada Allah. Berarti untuk memetik ridhanya Allah itu ada usaha yang terus dilakukan, mengumpulkan setiap modal untuk dipantaskan supaya kita mampu mendekat kepada Allah. Dan ketika apa yang kita lakukan ketika mendekat kepada Allah diterima oleh Allah, dari perkara wajib yang kita tunaikan, dari perkara sunnah yang kita kerjakan, disitulah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Sampai aku jatuh cinta kepadanya. Dan itu menunjukkan bahwasanya ridhanya Allah merupakan derajat tertinggi kehidupan manusia ketika menjadi walinya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah itu walinya Allah. Dan mendapatkan derajat kewalian diri kita supaya kita dicintai oleh Allah. Tentunya ada ilmu yang harus kita kaji, ada amal yang harus kita kerjakan, ada sebuah ibadah yang kita persembahkan. Disitulah ketika persembahan ketaatan kita, ibadah kita yang dibangun di atas ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang menjadikan kita menyandang salah satu status yang paling mulia pada kehidupan manusia, yaitu menjadi walinya Allah. Nah, makanya kitab ini adalah sebuah kitab yang kita kaji, yang kita pelajari, yaitu 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji, kita pelajari, karena pada dasarnya kita ingin dalam kehidupan kita, pada sisa kehidupan kita,
bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang Allah ridhoi dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya di sini kita akan mendapati bahwasanya karakteristik orang yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas golongan yang ke-15. Orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia. Ini merupakan pembahasan kita hari ini. Jadi salah satu kriteria orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada manusia. Sebelum kita membahas tentang dalilnya, tentang hujahnya, bagaimana menerangkan kedudukan dalil tentang posisi orang yang memberikan manfaat merupakan orang yang dicintai oleh Allah, ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Yang pertama, bahwasanya agama yang kita imani adalah agama yang baik dan agama yang benar. Ini agama Islam. Agama ini agama yang baik, tetapi agama itu tidak hanya butuh kebaikan, agama itu butuh kebenaran. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwasanya agama yang kita pilih adalah agama yang baik dan agama yang benar. Agama yang kita imani ini merupakan sebuah agama yang tidak hanya memfokuskan dan memberikan konsentrasi manusia hanya beribadah kepada Allah. Tetapi sesungguhnya agama yang kita imani, agama yang kita yakini merupakan agama yang tidak mengajarkan egosentris kepada setiap pemeluknya, tetapi mengajarkan bagaimana kehidupan agama yang kita imani, kebaikannya dan kebenarannya, itu betul-betul menjadikan atau memberi atmosfer kepada kehidupan kita, bahwasanya kebaikan pada kehidupan agama kita adalah ketika kita memberi manfaat kepada orang lain. Makanya sebagian besar syariat yang Allah bebankan pada kehidupan kita itu syariatnya, kalau kita telisi, kalau kita bedah, ujungnya adalah memberi manfaat. Ya, mari kita bedah. Ada syariat sedekah. Kalau kita bedah, syariat sedekah itu memberikan manfaat kepada orang supaya harta yang kita miliki tidak hanya berputar di antara orang yang kaya, supaya ada sebuah bridging yang terbangun antara si kaya dan si miskin ketika sedekah disyariatkan, memberikan manfaat. Ketika kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, itu pada dasarnya memberikan manfaat kepada tetangga kita, supaya tetangga kita merasa nyaman berdekatan rumahnya dengan kita ketika kita paham agama kita. Kita diperintahkan untuk bermuka tersenyum, melemparkan senyuman kita kepada orang lain, supaya orang lain ketika melihat kita merasakan keteduhan di hatinya dan jiwanya ketika melihat senyuman kita. Kita disuruh ngomong yang baik, dan kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam sembari mengharapkan pahala dalam kediaman kita, supaya perkataan kita tidak merangkai permusuhan dan pertikaian disebabkan kita tidak menjaga omongan kita, dan supaya orang tidak terlukai dengan apa yang kita ucapkan. Ini sebagian kecil yang saya sebutkan. Kalau kita lihat dari syariat sedekah, memuliakan tetangga, berkata yang baik, senyum, semuanya itu mengarah kepada kita bahwasanya agama kita merupakan agama yang jauh dari sifat egosentris. Tetapi agama kita itu adalah agama yang memberikan sebuah pengkondisian dan atmosfer bahwasanya menjadi hambanya Allah itu adalah berapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh sahabat Hamam, bagaimana itu salah satu di antara penghuni surga? Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib banyak sifat yang dimiliki oleh penghuni surga. Salah satunya yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara ciri khas dan identitas para penghuni surga, yaitu adalah keselamatan yang dia berikan kepada orang dan kepada alam di sekitarnya. Artinya, mereka tidak merusak. Artinya, mereka tidak memberikan madarat, tetapi justru memberikan manfaat dan memberikan kebaikan. Jadi agama ini tidak mengkondisikan kita menjadi muslim egosentris. Tetapi agama ini mengkondisikan supaya kita memiliki sebuah sifat dan karakter keimanan. Karakter keimanan itu adalah empati, simpati, dan mudah untuk memberikan kebaikan untuk orang lain. Makanya kalau ada orang yang memahami agama kita, bahwasanya agama kita selalu melulu tentang bicara sholat, hanya melulu bicara tentang zikir, lalu tidak ada kebaikan yang dirasakan oleh orang ketika di dekatnya, karena dia tidak memahami benar agama kita, maka pada dasarnya ada proses referensi yang kurang sempurna. Ada proses belajar yang tidak tersambung dengan baik. Sesungguhnya agama kita adalah agama yang betul-betul mengkondisikan manusia. Tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi memberi manfaat kepada apapun yang ada di sekitarnya.
Ketika punya wajah, wajahnya menyenangkan. Ketika punya mulut, mulutnya tidak menyakiti. Ketika punya tetangga, tetangganya merasa nyaman. Bahkan ketika memiliki hewan sekalipun, mereka pun memberikan kebaikan pada hewan yang dia miliki. Karena iman itu mengkondisikan kita untuk selalu memberikan manfaat. Makanya kita kalau punya hewan, hati-hati jangan sampai mendolimi hewan. Karena kita sudah diberitahu oleh Rasulullah di dalam sabdanya, ada seseorang wanita yang masuk neraka gara-gara mendolimi kucing. Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha. Ada seorang perempuan yang diadab di dalam neraka gara-gara kucing yang dia dolimi. Dia masukkan ke dalam kamar, dia biarkan kucing itu kelaparan sampai akhirnya mati kelaparan. Lalu wanita itu diadab oleh Allah gara-gara apa yang dia kerjakan ketika mendolimi kucing. Itu menjadikan kita paham, lu sampai kucing pun merasakan manfaat kalau setiap orang mengerti tentang agama yang dia imani. Makanya kita bisa mulai memahami ya, kalau akhirnya kita mendapati penjelasan dari Rasulullah bahwasanya kalau ada seseorang yang berilmu, dia sering mengkaji ilmu, maka seluruh binatang yang di darat dan di lautan akan memintakan ampunan kepada mereka yang belajar. Pertanyaan kita, kenapa kalau ada orang mukmin, dia belajar tentang agamanya, dia paham agamanya ketika dia belajar, sampai semut di dalam lubang, hingga ikan paus di dalam lautan pun memintakan ampunan kepada mereka yang terus mempelajari agama mereka dalam petunjuk yang mereka pahami dalam kehidupan. Kenapa binatang-binatang itu memintakan ampunan? Ternyata ada penjelasan. Karena ketika seorang mukmin paham agama mereka, mengerti tentang sifat agama mereka, maka sesungguhnya semut, binatang, sampai binatang di lautan pun akan merasakan manfaatnya. Kalau setiap manusia itu paham bagaimana agama ini, bagaimana menjalani proses keimanan, bagaimana memahami tabiat dan karakter agamanya yang memberi manfaat dan tidak egosentris, maka pada dasarnya itulah yang menjadikan kita yakin agama ini merupakan agama yang paling kuat menyuruh setiap orang yang memeluknya untuk terus memberi manfaat, karena agama ini tidak bisa disandingkan mereka yang memiliki egosentris pada setiap kehidupan mereka. Ini yang pertama yang kita harus paham. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya segala sesuatu dimulai dari sebuah narasi yang baik. Maka ketika kita memahami tentang agama ini pasti memberi manfaat, ya kita harus paham. Berarti semenjak kita mengerti pada poin yang penting ini, maka kita tidak memberikan kepada apapun yang di sekitar kita kecuali adalah keselamatan, kecuali adalah kebaikan, dan kebaikan itu terasa setiap orang yang bersama dengan kita. Makanya pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah mereka yang mampu memberikan keselamatan bagi muslim yang lainnya dari tangannya, dari lisannya. Ketika agama ini betul-betul menitik beratkan kepada kebaikan yang kita share dan kita berikan kepada orang banyak. Ini poin yang penting. Ini yang kita tidak boleh sama sekali luput dan tidak boleh terskip. Bahwasanya agama ini adalah agama yang bukan menyuruh kita untuk egosentris. Ini kita harus paham. Kenapa poin ini penting untuk kita sampaikan? Karena banyak di antara kita yang masih menganggap bahwasanya jalan keimanan itu hanya melulu tentang ibadah makhluk. Ya, bahwasanya jalan keimanan itu hanya melulu tentang ibadah personal antara dirinya dengan Allah. Memang betul, ibadah makhluk itu memang ada, dan itu memang salah satu indikator keimanan kita, melakukan ibadah makhluk. Bagaimana zikir kita, bagaimana tilawatul Quran kita, bagaimana haji kita, itu merupakan ibadah-ibadah makhluk. Betul. Tapi ketika kita memperhatikan ibadah makhluk yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ibadah makhluk itu bukan mewakili seluruh kesempurnaan kita di dalam kita beriman. Tetapi ibadah makhluk yang kita lakukan merupakan sebagian dari jalan keimanan. Sebagian dari jalan keimanan itu adalah ketika kita mentaati kepada Allah dalam ketaatan ibadah makhluk yang kita kerjakan. Tapi ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Tapi jalan keimanan itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tadi bisa memberikan manfaat. Bukan hanya fokus pada ibadah makhluk, tetapi dia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Makanya akhirnya kita jumpai manusia dalam pusaran ibadah makhluk, ibadah personal antara dirinya dengan Allah dan manfaat itu manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada manusia yang mereka begitu rajin di dalam ketaatan, begitu memukau di dalam sebuah perkara ibadah. Tapi orang lain tidak merasakan manfaat dari apa yang ada dan apa yang menjadi kehidupannya. Orang lain tidak merasakan kebaikannya, orang lain tidak merasakan manfaat
ketika berdekatan dengan dirinya, walaupun dia menjadi ahli ibadah. Mungkin dia ahli ibadah, sholatnya panjang, qiraatul Qur'annya panjang, tapi ternyata orang di sekitarnya tidak merasakan apapun manfaat. Sehingga sepi manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Sehingga akhirnya orang semacam ini tidak sedikit. Mereka selalu menempatkan dan mendefinisikan iman itu ya ibadah makhdhah dia kepada Allah. Sudah, cukup itu. Sudah. Tidak usah memperdulikan yang lain. Yang penting saya sholat. Yang penting sholat saya tidak terganggu. Yang penting saya bisa haji dan umrah. Sudah selesai. Dan menganggap itu sudah mewakili apa yang dia harapkan ketika akan mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, tentunya ini tidak benar. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan ini. Ada kelompok yang kedua. Ada kelompok yang mereka itu selalu memperhatikan aspek manfaat yang dia lakukan, dia kerjakan. Tetapi lalai di dalam melaksanakan ibadah makhdhah dia. Dalam masalah ibadah kesolihan dirinya dengan Allah, dia berantakan. Mungkin dia banyak membantu, mungkin dia baik, mungkin dia tidak menzalimi, tapi dia ketika sudah bicara ketaatan dan ibadah, dia berantakan. Dia tidak pernah sholat, mungkin dia tidak pernah tilawatul Quran, tapi dia selalu mengatakan yang penting hidup itu memberi manfaat. Walaupun memang betul hidup itu sejatinya dalam keimanan memberi manfaat. Tapi tentunya ketika hidup kita memiliki sebuah tujuan memberi manfaat bagi orang dan bagi apapun yang di sekitar kita, itu tidak menafikan kewajiban kita di dalam beribadah personal kepada Allah, di dalam ibadah makhdhah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Karena itu pun merupakan bagian dari rumpun keimanan dan jalan keimanan kita. Itu kelompok yang kedua. Makanya kelompok yang kedua itu biasanya sudahlah, hidup itu yang penting ngasih manfaat sama orang. Nggak usah dolimin orang, nggak usah nyakitin orang. Tapi kalau sudah bicara tentang ketaatan, ibadah, sudah bicara tentang ilmu, sudah bicara tentang zikir, mungkin bicara tentang bagaimana menjadi muslim kafah gitu, mungkin mereka tidak tertarik. Mereka akan berkata, alah sudahlah, nggak usah ngomong itu, yang penting itu kita memberi manfaat aja. Kadang-kadang sholatnya tidak dikerjakan, kadang-kadang tilawah Qur'annya diremehkan. Itu ada yang kedua. Yang ketiga, yaitu kelompok manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia perhatikan bagaimana aspek ibadah dia kepada Allah, dan dia perhatikan aspek manfaat yang akan lahir pada kehidupan mereka. Karena dia paham tentang agama yang dia imani merupakan agama yang besar, agama yang mempadu padankan jalurnya dia dengan Allah, dan mempadu padankan bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia, bahkan sampai kepada hewan sekalipun. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya ketika kelompok ini ada kelompok yang pertama, ada kelompok yang kedua, ada kelompok yang ketiga. Tentunya tidaklah muncul kelompok yang pertama kecuali karena tidak memaknai agama ini merupakan agama yang memberikan atmosfer supaya kita memberi manfaat. Ada yang memahami yang kedua ketika hanya memberi manfaat tetapi tidak memperhatikan ibadah. Ini tidak akan ada kalau kita memahami betapa pentingnya juga ibadah kita kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Ini poin penting saya sampaikan supaya kita mengerti. Tidak ada agama yang paling mengkondisikan kita supaya kita tidak menjadi muslim egosentris kecuali adalah Islam. Jalur keimanan pada dasarnya tidak akan sempurna sampai kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Makanya itulah yang menjadikan kita paham bagaimana manfaat itu merupakan salah satu sebab kebaikan. Orang yang sholat, manfaatnya kembali kepada dirinya. Orang yang puasa, manfaatnya kembali kepada dirinya. Orang yang haji, manfaatnya kembali kepada dirinya. Tapi ketika orang berbuat baik, ketika memberikan manfaat, maka kembalinya sama orang. Dan itu merupakan ibadah yang besar di sisi Allah. Nah, setelah kita memahami poin ini, mari kita masuk kepada pembahasan kita. Sekarang mari kita membahas salah satu di antara sifat dan karakteristik identitas para penempuh jalan keridhaan dari Allah, yaitu adalah mereka yang selalu berkomitmen ketika mereka taat kepada Allah, mereka juga memiliki komitmen yang kuat bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka kita mendapati dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, anna rajulan ja'ilan nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Dan apa amal yang siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mal ahabba ilallah. Dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jadi laki-laki ini menggunakan dua pertanyaan sekaligus. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan apa amal yang paling dicintai oleh Allah?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Nabi menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ketika kehidupan kita selalu memberikan manfaat kepada orang lain, maka pada dasarnya ini merupakan salah satu perkara yang menjadikan seseorang itu menjadi manusia yang memiliki kelebihan di sisi Allah. Dia memiliki sebuah fasilitas besar di sisi Allah ketika dia bisa memberikan kebaikan kepada manusia. Dia menjadi manusia yang baik. Bahkan orang-orang yang semacam ini ketika dia bisa memberikan manfaat kepada manusia, dia bukan hanya menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, tapi itu yang menjadikan sebuah perkara. Nikmat itu Allah dawamkan dan Allah abadikan kepada mereka selama mereka itu memberikan manfaat kepada orang. Ini sebuah perenungan untuk kita semua. Jadi Bapak dan Ibu dan saya, kalau kita mendapatkan sebuah kenikmatan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu terus ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, syaratnya adalah bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita fasilitator untuk memberikan kenikmatan kepada orang. Selama kita menjadi fasilitator untuk memberikan nikmat kepada orang, maka selama itu kenikmatan Allah akan jaga untuk kita. Tapi kalau ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, ternyata tidak memberikan kenikmatan, dia tidak mau menjadi fasilitator kenikmatan itu kepada orang lain, maka Allah ambil kenikmatan itu dan Allah pilih hamba yang mau menjadi fasilitator kenikmatan ketika memberikan manfaat kepada orang. Itu betapa dahsyatnya orang yang menjadi orang yang dicintai oleh Allah ketika memberi manfaat. Mari kita membaca dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW menyampaikan, "Inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am lima nafi'il ibad." Ibnu Umar ini kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah dari riwayat Ibnu Umar, Rasulullah itu mengatakan, "Inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am." Allah itu punya kaum-kaum yang banyak. Di mana kaum-kaum itu Allah memberikan kepada kaum-kaum itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi ada kaum, ada keluarga, ada masyarakat yang Allah memberikan kepada mereka kenikmatan. Yakhtassuhum bin ni'am. Allah memberikan kepada mereka pengkhususan nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kaum itu. Lima nafi'il ibad, selama mereka memberikan manfaat kepada manusia. Wa yusabbituha indahum lima nafi'im, wa yusabbituha indahum ma nafa'uhum. Dan Allah mengawetkan kenikmatan kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada kaum, kepada pribadi. Allah awetkan anugerah yang Allah berikan kepada mereka selama mereka terus memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi manfaat yang Allah berikan kepada mereka. Faidahum lam yanfa'uhum. Kalau mereka sudah tidak lagi memberi manfaat atas nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada mereka, orang yang diberikan nikmat ini tidak lagi memberi manfaat kepada orang, hawwalahallahu anhum ila ghairi. Maka Allah mencabut nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang itu, kepada keluarga itu. Allah cabut nikmat yang sudah Allah berikan. Ketika dia tidak lagi mau menjadi fasilitator kebaikan dan manfaat untuk orang lain dari nikmat yang Allah berikan, Allah cabut. Allah pindahkan kepada orang, keluarga dan masyarakat yang mau memberikan manfaat itu, dan Allah pindahkan itu dengan begitu mudah. أكون بالقيم العظيمة جدولا أسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا فتراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأبتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Ini menjadikan kita akhirnya memahami, Masya Allah, menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya menjadi manusia itu yang betul-betul bisa memberi manfaat.
manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat kebaikannya. Maka dia ketika memberikan manfaat ini, maka akhirnya Allah akan terus memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, lima nafilin yaktasuhum bin ni'am, lima nafil ibad. Allah memberikan kepada beberapa kaum yang Allah pilih, Allah memang kasih anugerah. Dan Allah uji dia dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka lima nafil ibad memberikan manfaat kepada manusia, yusabbituha indahum ma yanfa'uhum, Allah akan mengawetkan anugerah itu selama mereka memberi manfaat kepada orang lain. Wa hawwalaha anhu ila ghairihim idza lam yanfa'uhum. Dan Allah gampang mengambil nikmat itu, anugerah yang Allah berikan. Ketika orang yang diberikan kenikmatan hanya bertahan kenikmatan itu pada dirinya, kayak sebuah lubang yang diisi dengan air, dia tidak mau memberi kepada orang lain, maka Allah cabut kenikmatan itu dan Allah pindahkan kepada yang lain. Dan itulah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya memberi manfaat, menjadi pribadi yang mengalirkan kebaikan sebagaimana aliran sungai, itu pada dasarnya semakin kita membuka pintu memberi manfaat, semakin besar di belakang punggung kita Allah mempersiapkan anugerah demi anugerah yang berlapis-lapis. Ketika kita ridho menjadi fasilitator dari apa yang Allah berikan, lalu kita berbagi kepada orang lain di sekitar kita dari semua manfaat yang kita lakukan. Makanya kan kita ambil contoh yang paling gampang. Proses belajar yang terbaik itu mengajar. The best learning is teaching, kalau kata orang Barat. Sebaik proses kamu ketika belajar itu adalah mengajar. Kenapa sih kalau kita mengajar, banyak sekali yang kita dapatkan, insight yang terkadang dari satu buku yang terkadang kita nggak paham. Tiba-tiba kita ngajar, semua yang nggak kita pahami di kitab tadi tiba-tiba terbuka satu persatu. Saya sering sekali membuktikan ini. Saya membaca gitu kitab, saya tuh bingung, ini maknanya apa ya gitu. Lalu ketika pas waktu ngajar, tiba-tiba beberapa paragraf yang tadi saya nggak paham gitu ya, tiba-tiba Allah maksudnya paragraf ini itu begini. Banyak perkara yang terkadang kita ingat-ingat lupa pas kita ngajar. Apa yang kita lupa dan kita lagi susah payah mengingatnya, datang satu persatu apa yang kita lupa. Makanya sampai kita mendapati best learning is teaching. Sebaik-baik kamu itu belajar itu ketika kamu ngajarkan. Dan itu kalau kita relate dengan hadis yang disampaikan Nabi itu memang betul. Selama kita tidak pelit dengan ilmu kita, selama kita terus menyampaikan ilmu kita, tanpa kita khawatir terhadap apa yang kita berikan kepada orang, itu tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, tetapi justru menambah keberkahan pada semua referensi yang kita kaji. Ada sebuah kisah di Palestina itu, di Israel ada dua sungai. Ada sungai ini tuh mendapatkan aliran dari sungai, saya tuh lupa ini. Ada sungai ini, dia tuh memberikan aliran dari sebuah sungai, saya lupa nama sungai apa. Yang satu ke Laut Mati, yang satu ke satu sungai. Ketika aliran itu ke Laut Mati, maka sudah berhenti. Kenapa? Di Laut Mati, karena di Laut Mati itu tidak mengalir lagi. Nah, ini tidak bisa banyak memberi manfaat. Tapi ada satu aliran yang mengarah kepada satu sungai, di mana sungai ini mengalirkan lagi ke anak-anak sungai yang lainnya. Maka sungai ini tuh penuh dengan ikan. Yang kalau kita mengambil hikmahnya, kenapa yang satu menjadi Laut Mati, tidak banyak ikannya, tidak banyak yang bisa bertahan hidup di situ. Yang satu menjadi sungai yang banyak ikannya. Karena sungai ini terus memberi air yang datang kepadanya, dialirkan lagi. Ya, ini kalau kita belajar dari geografi masalah sungai yang kita pernah jumpai. Artinya, memang betul. Selama kita menjadi manusia yang terus memberikan manfaat. Sebagaimana ketika Rasulullah mengatakan, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang memberikan manfaat. Kenapa? Karena manusia itu memberi manfaat kepada hamba-hambanya Allah. Dan Allah itu paling senang ketika hamba-hambanya diberikan manfaat oleh hambanya yang lainnya. Allah itu paling ridho kepada perkara itu. Makanya pada dasarnya seorang mukmin sejati itu pada dasarnya bisa dirasakan manfaatnya. Dekat bisa dirasakan manfaatnya, jauh kita terasa. Jauh ini terasa ada yang tertinggal dan ada yang hilang pada diri kita ketika berjauhan dari orang mukmin. Kenapa? Karena kebaikan yang didapatkan dari orang mukmin itu. Jadi menjadi pribadi yang bisa memberi manfaat itu betul-betul luar biasa ketika perkara itu bisa mengawetkan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu ada yang dikasih anugerah ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, ya, kita masing-masing bisa jawab apa nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Ada yang bisa jawab, oh ini saya punya rumah, saya punya uang segini, saya punya emas segini. Masing-masing kita bisa menjawab. Lalu kita pingin supaya nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita dijaga oleh Allah, diawetkan oleh Allah untuk kita. Jadilah pribadi yang terus memberikan manfaat kepada orang. Ya, memberikan manfaat kepada setiap orang. Dari apapun yang kita jumpai, jangan sungkan, jangan malu, jangan malas untuk memberikan manfaat kepada orang. Selama kita terus memberi manfaat kepada orang, maka selama itu pula Allah akan terus memberikan dan menjaga nikmat ini. Tetapi ketika tidak lagi memberikan manfaat, maka Allah cabut nikmat itu. Allah cabut nikmat itu. Dan Allah pindahkan kepada yang lainnya, yang bersedia menjadi fasilitator kebaikan untuk orang lain. Ketika orang yang pertama tidak lagi mau menjadi fasilitator nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa yang tertahan di kita cenderung busuk. Tapi apa yang kita alirkan menghindarkan kita dari busuknya air. Jadi kalau ada hujan tertampung di sebuah tempat, dia tidak mengalir, maka lama-lama air itu akan busuk. Lumut akan tumbuh. Berbagai macam hal yang tidak baik akan ada di sebuah tempat air yang tidak mengalir. Makanya kan kita mendapati sebuah kaidah yang sederhana ya. Air itu kalau tidak mengalir ya cenderung busuk. Tapi menghindarkan dari kebusukan itu bagaimana? Menghindarkan dari kebusukan itu dialirkan dia. Ketika dialirkan, air itu akan terhindar dari sebuah kebusukan. Kita mengambil hikmah dalam peristiwa, kita mengambil hikmah. Dari hikmah yang kita jumpai di air itu apa? Belajarlah bahwasanya dengan kita berbagi itu tidak akan pernah mengurangi. Dengan memberi manfaat itu merupakan proses penjagaan pada apa yang kita miliki. Dengan kita berbagi kebaikan kepada orang, memberi manfaat kepada orang semampu yang bisa kita lakukan, semampu yang bisa kita kerjakan, maka pada dasarnya sebesar itulah kualitas pada kehidupan kita. Banyak manusia kalau mendapatkan kenikmatan itu bagaikan sebuah tempat yang tidak ada salurannya lagi. Tertahan kepada dirinya, selalu terkumpul, bertambah banyak, bertambah banyak. Tapi pada dasarnya ada kerusakan pada apa yang dia kumpulkan. Kualitasnya membusuk, ada banyak perkara yang tidak terduga, dan akhirnya perkara itu merusak kualitas dalam kehidupan. Tapi ketika kita memberikan, mengalirkan, maka pada dasarnya itulah yang akan menjadi sebuah keberkahan pada kehidupan kita. Ya, makanya kalau tiba-tiba ada apa yang tidak beres pada anugerah yang sudah kita peroleh, kok tiba-tiba ada kejadian demi kejadian yang kita dapatkan pada sebuah anugerah yang kita miliki, mungkin salah satu di antara evaluasi yang kita harus kerjakan adalah, sudahkah kita menjadikan anugerah yang kita peroleh ini memberi manfaat kepada orang lain? Kalau tidak, nah itulah tanda-tanda kerusakan pada apa yang kita dapatkan. Ya, ingat ya. Maka kata An-Naim, mari kita baca dari hadis yang tadi ya, dari riwayatnya Ibnu Umar. Kata An-Naim itu nikmat. Kata An-Naim itu nikmat. Kata nikmat itu sejatinya akan berubah menjadi sebuah kebaikan selama kita bisa memberikan yang terbaik. Tapi kata An-Naim berubah menjadi musibah. Musibahnya kenikmatan itu ketika tidak ada orang yang merasakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Jadi kalau nikmat tertahan sama dirimu doang, nikmat ini tertahan pada dirimu aja, tidak ada orang yang merasakan nikmat darimu ketika Allah telah memberikan nikmat kemudian pada dirimu, tunggu saja waktu. Kerusakan dari kenikmatan itu hanyalah menghitung jari, menghitung waktu. Akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Tapi ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berikan komitmen dan kita berikan sebuah kondisi yang kita paksakan untuk kita berikan kenikmatan sama orang lain, maka pada saat itulah Allah sendiri yang menjamin. Allah sendiri yang menjamin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, "Yakhsuhum bin ni'am liman fil ibad." Kata Allah, Allah yang akan mengkhususkan nikmat itu. Allah tidak akan pernah rusakkan kenikmatan itu selama mereka menjaga kenikmatan yang Allah berikan. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui, ayun nas ahabba Allah, ahabba ilallah, ahabun nas ilallah, anfa'uhum linnas.
Sesungguhnya sebaik-baik atau manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika mereka memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Makanya pada dasarnya tidak ada orang yang beriman yang tidak memiliki empati. Manusia yang beriman itu modalnya minimal setidaknya dia memiliki empati. Karena dengan empati itulah dia bisa memberikan manfaat kepada orang. Jadi tidak ada orang yang sulit dicari kebaikannya. Jadi orang yang beriman yang menjadi penduduk surga itu mereka hidupnya kayak sungai. Kalau saya sudah berkata berulang-ulang ya, sebagaimana perkataan yang sudah saya sampaikan dari perkataan para ulama salaf. Kun nahrun wala takun bi'run. Jadilah kamu sebagaimana sungai. Jangan jadikan hidupmu sebagaimana sumur. Itu kan sebuah kata hikmah yang dalam maknanya. Jadilah dirimu itu sebagai orang yang sebagaimana sungai. Jangan menjadikan dirimu sebagaimana sumur. Apa sih sumur dan sungai ini? Sumur itu susah diambil manfaatnya. Kalau ngambil air harus pakai timba. Kalau dipakai mancing tidak bisa, dipakai nyuci susah, dipakai berenang tidak bisa, dipakai untuk buang kotoran juga tidak bisa. Itu sungai, itu sumur, itu sumur. Para ulama terdahulu mengatakan, wala takun bi'ran, jangan kayak sumur, susah diambil manfaatnya. Janganlah kita menjadi penuntut ilmu, orang yang beriman, tetapi susah diambil manfaatnya sama orang. Akhirnya orang itu menjauh satu persatu karena kita susah diambil manfaatnya. Jangan sampai ada orang yang menghindari kita karena mereka merasa tidak ada manfaatnya bersama dengan kita. Itu musibah. Lalu para ulama mengatakan, kun nahr, jadilah kamu itu sebagaimana sumur. Jadilah dirimu itu sebagaimana sungai. Sungai itu memberi manfaat, begitu gampang. Diambil airnya, tidak usah pakai timba, tidak usah pakai jet pump, dipakai renang bisa, dipakai nyuci baju bisa, dipakai mancing bisa, dipakai apapun bisa. Dan free, sungai itu memberikan semua manfaat itu dengan begitu mudah kepada manusia. Berarti itulah yang menjadikan kita akhirnya ketika Nabi dalam riwayat Abdullah bin Umar, ja'a rajulun ilan Nabi faqala ayun nasi ahabba ilallah, manusia macam apakah yang dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, anfa'uhum linnas, manusia yang sejatinya mereka itu memberi manfaat. Jadi ketika mereka memberi manfaat pada kehidupan mereka kepada orang di sekitarnya, pada dasarnya itulah menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita ada satu hari kok kita merasa tidak memberi manfaat kepada orang, berarti ada yang kurang benar dalam beriman. Kadang-kadang kita itu ngelewatin satu hari. Kita sering berpikir, aduh nggak sempat duha, aduh nggak sempat zikir pagi, aduh nggak sempat witir, aduh nggak sempat saya sholat ba'diyah. Tapi jarang dari kita yang bermuhasabah kalau ngelewatin satu hari, aduh kok saya belum ngasih manfaat sama orang ya. Saya harus ada orang yang harus saya kasih manfaat hari ini itu siapa? Padahal itulah yang menjadikan anak tangga yang betul-betul menjadikan dia dicintai oleh Allah. Jadi hadis ini merekonstruksi kita bahwasanya kebaikan kita bukan hanya didasarkan kepada duduknya kita di atas sajadah. Hadis ini merekonstruksi kembali bahwasanya kesolihan kita bukan hanya diukur dari zikir pagi yang kita rutinkan. Tapi kesolihan kita, keimanan kita direkonstruksi dari hadis ini adalah berapa orang yang kamu bantu hari ini. Dan itu akan menentukan posisi kita di hadapan Allah. Semakin orang yang tidak merasakan manfaat keberadaan dirimu, berarti semakin jauh posisi kamu dari ridhanya Allah dan kecintaan Allah. Tapi semakin kamu memberikan manfaat kepada orang dan orang mulai merasakan manfaat dari kehadiran dirimu, maka pada dasarnya itu menunjukkan kedekatan engkau dengan Allah.